Ya, selamat pagi para student sekalian. Kembali bertemu dengan Mr. Arisman dan kita masuk pada bab 6. Yesus, sahabat, tokoh idola, putra Allah dan juru selamat. Kesannya tema ini agak berat, tapi sebenarnya kita awali dari tema yang lebih sederhana dulu. Ya, di bagian A, Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola kita. Mengapa Yesus menjadi sahabat kita? Dan bagaimana Yesus menjadi tokoh idola kita? Itu nanti akan kita bahas pada pembelajaran ini. Maka untuk memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menjadi sahabat semua orang. Berkatilah kami agar dengan mengenal lebih dalam akan Putramu, kami pun dapat meneladan sikap dan tindakannya dalam membangun persahabatan dan dalam mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para student sekalian, ya, kita masuk pada bagian pertama, makna persahabatan dan cinta dalam membangun persahabatan. Di buku kita ditampilkan di situ cinta sahabat. Kalau baca cerita ini, inspirasinya luar biasa. Di mana ada seorang pangeran yang akhirnya dituduh mata-mata dan dia dijatuhi hukuman mati. Rupanya di kota itu dia punya sahabat. Dan sahabat itu berani menjamin bila dia tidak kembali, dia siap dihukum mati menggantikan sahabatnya. Dan ketika pada hari di mana mereka harus dihukum mati, kedua sahabat ini berebut untuk biarlah aku yang mati, yang penting engkau sahabatku hidup. Nah, melihat peristiwa ini, sang penghukum raja akhirnya membatalkan menghukum kedua sahabat ini. Dan dalam ucap sang raja apa dikatakannya? Inilah yang tertulis. Seumur hidupku, saya belum pernah mendengar dan menyaksikan suatu persahabatan yang penuh cinta pengorbanan seperti itu. Anda berdua diampuni. Nah, kan? Itu raja yang melihat peristiwa itu. Perkenankan saya bergabung dengan Anda. Anda berdua sebagai sahabat yang ketiga. Ini mendalam kata-katanya. Maka untuk itu, mari berproses dalam pelajaran ini. Silakan pahami teks-teks kitab suci akan serbagikan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2. Paham Yesus Kristus tentang persahabatan sejati dan kepribadian Yesus yang patut diidolakan. Ini Yohanes 15 ya 12 sampai 16. Ini sangat mendalam kata-katanya. Coba didengarkan baik-baik. Inilah perintahku, ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, ini teks kitab suci. Mari kita gali dan coba kita perdalam. Nah, coba rumuskan pesan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Nah, kita mulai bedah satu-satu ayat yang penting untuk kita perhatikan. Coba lihat ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan.
Nah, coba bandingkan dengan ayat 14. Ya, apa yang kamu adalah sahabat jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba tarik. Nah, ini dia sebuah kesimpulan atas itu. Nah, lalu perhatikan ayat 12 lagi. Seperti aku telah mengasihi kamu, bandingkan dengan ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar ya daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, coba juga hubungkan apa kaitannya, ya. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan ayat 15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Apa yang didengarkan Yesus yang kemudian diberitahukannya kepada murid-muridnya itu? Ya, coba diperdalam, diulang lagi teksnya. Ya. Nah, perhatikan ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Apa maknanya dalam persahabatan? Aku memilih kamu sebagai sahabatku. Apa maknanya? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Nah, jadi teks ini cobalah digali dulu apa maknanya, pesannya. Jangan pesannya kamu arahkan ke orang lain, pesannya ke dirimu sendiri apa. Ya, Yesus yang ngomong dengan kita dan kita yang sampaikan juga kepada Yesus. Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita mulai sedikit memberikan penegasan ini. Ya, tadi itu coba kamu dalami. Memang ini nanti menjadi penegasannya. Nah, kutipan ini hendak mempertegas apa? Ini garis bawahi sebagai juga panduan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bahwa apa? Bahwa mereka baru benar-benar disebut sahabat bila mana mereka saling mengasihi. Saling mengasihi. Ingat sekali lagi, saling mengasihi. Sebagaimana diperintah Kristus sendiri. Bila mereka tidak saling mengasihi, maka mereka bukan sahabat Yesus. Saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan. Nah itu, ya kita lanjut. Bila Yesus menuntut agar mereka hidup saling mengasihi, agar disebut sahabat Dia, ya Yesus sendiri lebih dahulu mengasihi mereka. Yesus mengasihi mereka dengan memberi mereka pengajaran, melihat tanda mukjizat yang tidak dilihat semua orang. Yesus mendoakan mereka dan kelak Yesus akan mengasihi mereka secara paripurna, secara sempurna. Apa itu? Sehabis-habisnya hingga wafat di kayu salib. Demi cintanya itu. Nah, itulah cinta Yesus. Itu yang harus kita pelajari. Ya, sangat mendalam. Ya. Apa yang dialami oleh para murid? Menerima pengajaran langsung dari Yesus. Ya, melihat tanda mukjizat dari Yesus. Dan Yesus mendoakan mereka. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat. Nah, inilah sebuah sebuah ganjaran bagi kita bila kita menjadi sahabat Yesus. Tapi ada syarat tadi, mengasihi sesama kita. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba berarti pembantu budak. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Persahabatan Yesus dan para murid bukan sekedar persahabatan biasa. Apa persahabatan ini? Persahabatan tersebut dilandasi oleh apa? Perjuangan bersama tentang apa yang telah didengar Yesus dari Bapanya dan apa yang telah diberitahukan Yesus kepada para muridnya. Yaitu apa? Memperjuangkan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih.
Nah, inilah yang menjadi patokan, inilah menjadi role bagi kita untuk menjadi sahabat Yesus. Sikap dan tindakan Yesus dalam persahabatan dengan muridnya sungguh mengagumkan. Dia sangat mencintai sahabatnya. Tak ada jarak. Dia tidak menolak orang yang dianggap berdosa. Yesus memberi hati kepada mereka. Maka pantaslah Yesus juga kita jadikan sebagai idola dan model kita dalam memperkembangkan diri dalam membangun persahabatan. Maka mari kita mendalami sikap dan kepribadian Yesus agar kita makin mantap mengidolakan Dia. Nah, itulah pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, ya, coba betul-betul mengidolakan Yesus. Mungkin ada idolamu, ada kamu ngefans dengan seorang artis atau penyanyi atau pemain sepak bola atau apa. Tapi hendaknya di atas itu kamu posisikan Yesus. Ya, biasanya kalau kita idolakan seseorang, maka pernak-pernik seluruh apa yang ada tentang orang itu pasti membayangi hidup kita. Contohnya, kita tempel fotonya di kamar kita. Kita ukir entah apapun, kita contoh caranya bicara, gaya rambutnya. Dan hendaknya Yesus menjadi idola kita. Maka marilah kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.